Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atau kami perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang kewajiban hati dan maksiat hati. Ya, untuk pembahasannya kita lanjut ke video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban hati. Fi wajibatil qalbi al-iman billah wa bima ja'anillah. Al-iman bi Rasulillah wa bima ja'anir Rasulillah. Wa tasdiqu wal ikhlas wal yakin wa huwa al-amalu lillah. Di antara kewajiban-kewajiban hati, yang pertama adalah iman kepada Allah. Sebelum kita menjelaskan iman kepada Allah, kita harus tahu dulu apa itu arti dari iman. Banyak sekali pengertian-pengertian tentang iman, tetapi yang akan saya utarakan di sini, iman adalah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan menjalankan dengan anggota badan. Nah, itu iman. Yang pertama, kewajiban hati yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah yang Maha Ahad, qul huwallahu ahad. Allah mempunyai sifat wujud. Apa buktinya Allah itu ada? Wujudu hadhil makhlukati, adanya semua makhluk, baik langit, bumi beserta isinya. Nah, itu merupakan sebuah bukti bahwa adanya Sang Pencipta. Lalu kewajiban hati yang kedua adalah iman terhadap Rasulullah, iman terhadap apa yang datang kepada Rasulullah. Juga kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya, baik itu sunnah qauli, sunnah fi'li, sunnah takriri. Watasdiku, juga kita harus membenarkan atas apa yang telah datang kepada Rasulullah, yaitu sebuah kejadian di mana Rasulullah telah diisra dan dimi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin dan membenarkan atas kejadian itu, meskipun hal tersebut tidak bisa langsung begitu saja dibenarkan oleh panca indera, karena kita tidak melihat dengan kedua mata, melainkan kita harus membenarkan hal tersebut dengan hati, dengan keimanan kita. Kewajiban hati yang selanjutnya adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Wahwa al-amalu lillah, beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata ingin dipuji oleh manusia, karena dapat menimbulkan sifat yang namanya riya. Kewajiban hati yang selanjutnya adalah menyesal atas maksiat. Bila mana kita telah melakukan maksiat, maka kewajiban hati seharusnya adalah menyesal atas perbuatan tersebut. Yang selanjutnya, kewajiban hati adalah muraqabah kepada Allah, merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang telah mencapai pada titik muraqabah kepada Allah, insya Allah tidak akan pernah melakukan hal-hal keburukan, karena dalam sehari-harinya ia merasa telah muraqabah kepada Allah, merasa dirinya telah diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selanjutnya adalah waridho anillah wa husnudan billah. Kita harus ridho atas segala takdir, atas segala ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita harus berhusnudan atas apa yang Allah berikan kepada kita. Segala takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa jadi apa yang kita bayangkan itu baik, menurut Allah itu buruk. Nah, di sana hati kita harus bisa ridho, harus bisa berhusnudan atas segala ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Pada dasarnya takdir Allah yang diberikan kepada kita itu tidak memadaratkan, melainkan bisa menjadikan yang terbaik untuk kita. Kewajiban hati yang selanjutnya adalah mensyiarkan, mengagungkan syiar-syiar agama Allah, menyebarluaskan agama Allah. Terus ada syukur, wa syukru ala ni'amillah, syukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita harus senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan
waktu untuk kita belajar, kita diberikan anggota tubuh yang sempurna untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala ni'amillah. Lalu sabar melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kita harus bisa sabar dalam beribadah, sabar dalam menuntut ilmu, sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah. Kita tahu khamr itu haram, maka kita harus bersabar menjalankan larangan tersebut. Lalu sabar atas musibah yang Allah turunkan kepada kita. Pada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Idza ahaballahu abdan fabtalahu idza sabara rafa'a wa ila ahanan." Apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka dia akan memberikan cobaan kepadanya. Dan jika dia bersabar atas cobaannya, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tetapi apabila dia tidak bersabar, maka Allah akan menghinakannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kewajiban hati yang selanjutnya adalah percaya penuh atas rezeki Allah, bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah, bahwa yang memberi rezeki hanyalah Allah. Tetapi di balik itu kita juga harus berikhtiar menjemput rezeki itu, tidak boleh hanya berdiam diri gitu. Lalu mengkhianati nafsu, tidak meridhoi nafsu. Nah, kewajiban hati kita itu adalah mengkhianati nafsu, mengingkari nafsu, dan tidak meridhoi adanya nafsu atau keinginan yang tidak disyariatkan dalam ajaran Islam di dalam hati kita. Lalu kewajiban hati selanjutnya yaitu membenci setan, sebab pada dasarnya setan merupakan musuh besar Allah. Membenci kehidupan dunia, jangan terlalu terlena kepada kehidupan dunia, sebab kita akan kekal hidup di negeri akhirat. Lalu kewajiban hati selanjutnya adalah membenci ahli maksiat. Kita harus membenci ahli maksiat, tidak dibenarkan kita harus membenci orang yang berbuat maksiat, tetapi kita harus membenci kepada perbuatannya, jangan kepada orang yang melakukannya, sebab pada dasarnya mereka seperti itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita harus membenci ahli maksiat kepada perbuatannya. Tidak dibenarkan kita membenci kepada orang yang melakukan maksiat. Lalu kewajiban hati selanjutnya adalah mencintai Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita sebagai hambanya, dengan cara kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, melakukan amalan-amalan yang baik gitu ya. Itu adalah sebuah ciri bahwa kita mencintai Allah. Lalu mencintai utusan Allah berarti kita mencintai Rasulullah. Nah, bagaimana mencintai Rasulullah? Dengan cara perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Insya Allah kita semua kalau misalkan banyak sholawat nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Lalu kewajiban hati yang selanjutnya adalah mencintai para sahabat Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai sahabat Ansor, dan mencintai orang-orang yang soleh. Nah, itu yang tadi saya bacakan semua adalah merupakan kewajiban hati. Lanjut, Sulam at-Taufik dalam sudut pandang agama Islam. Hati manusia itu memiliki komponen sifat hidup dan mati. Dalam tataran ini, hati manusia diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, qalbu sahih, yang artinya hati yang suci, yaitu hati yang sehat dan bersih dari setiap nafsu yang menentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dari setiap penyimpangan yang menyalahi keutamaannya. Yang kedua, qalbu mayit, yang artinya hati yang mati, yaitu hati yang tidak pernah mengenal ilahinya, akan tetapi ia berdiri berdampingan dengan syahwatnya dan memperturutkan keinginannya. Yang terakhir, yang ketiga, qalbu marid, yaitu hati yang sebenarnya memiliki kehidupan namun di dalamnya
tersimpan benih-benih penyakit. Lanjut pembahasan ketiga yaitu adanya tentang pelajaran unsur-unsur iman, ikhlas, tawakal, husnudzon, cara bersyukur, sabar atau bersabar, mengontrol nafsu dan setan, cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama tentang unsur-unsur iman. Nah, di antaranya itu kewajiban hati adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman kepada apa yang datang dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasdik, menerima dan tunduknya hati terhadap apa yang sudah diketahui dari agama secara pasti. Yang kedua, ikhlas, yaitu amal dalam ketaatan yang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, yang ketiga, tawakal, yaitu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan rezeki, keselamatan dari bahaya dan selain hal itu. Nah, setelah berusaha dan berdoa. Yang keempat yaitu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengingat-ingat banyaknya kebaikan yang diberikan. Nah, yang kelima, cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah tidak menggunakan kenikmatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bersabar dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan dan atas apa yang diharamkan Allah atau dilarang. Yang ketujuh, mengontrol nafsu dan setan, mencurigai nafsu dengan memperhatikan apa yang diperintahkan olehnya, khawatir jika perintah tersebut adalah tipuan yang akan membawa kita pada hal yang dilarang. Yang kedelapan, cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menempatkan hati untuk beribadah kepadanya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, mencintai kalamnya dengan cara menjaga keagungan ayat-ayatnya, menghormati dan beramal dengannya. Ya, seperti itu. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang maksiat hati. Di antara maksiat hati itu ada 10 poin. Poin yang selanjutnya yaitu yang keenam, menyebut-nyebut kebaikan sedekah. Menyebut-nyebut kebaikan sedekah itu dapat meleburkan pahalanya dan membiasakan mengerjakan dosa. Jadi, apabila kita ingin bersedekah kepada seseorang, maka niatkanlah dari dalam diri kita itu niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Jangan menyebut-nyebut dan jangan selalu mengingat-ingat sedekah yang telah kita berikan kepada seseorang. Karena dengan kita menyebut dan selalu mengingat sedekah yang telah kita berikan kepada seseorang, maka pahala yang telah kita dapatkan itu akan menghilang atau melebur. Yang ketujuh yaitu buruk sangka kepada Allah, padahal orang mukmin diharapkan selalu mengharapkan rahmat Allah di samping bertobat dan berusaha. Berburuk sangka kepada hamba Allah, mukmin yang sholih, kecuali jika terhadap orang yang benar-benar jahat, maka berburuk sangkanya itu dianggap tidak berdosa, dan mendustakan takdir qada Allah, menganggap semua kejadian bahkan yang dianggapnya tidak masuk akal bukan merupakan takdir Allah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa berburuk sangka itu hukumnya haram, dan berburuk sangka kepada sesama manusia itu akan mendatangkan dosa. Apalagi jika kita berburuk sangka kepada Allah, maka itu diharamkan dan tidak diperbolehkan. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dengan sangat tegas Allah memperingatkan kepada kita untuk tidak berburuk sangka kepadanya. Contoh berburuk sangka kepada Allah itu adalah putus asa dari rahmat Allah, menganggap Allah itu tidak adil, dan tidak menerima takdir yang telah diberikan kepada kehidupan kita. Yang kedelapan yaitu merasa gembira melakukan perbuatan maksiat, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain, dan mengingkari janji walaupun kepada orang kafir.
Dalam surah Al-Anfal ayat 25 menjelaskan bahwa takutlah kalian dengan musibah yang tidak hanya menimpa orang yang maksiat, berbuat zalim, tetapi juga kalian orang-orang yang solih. Jadi, apabila kalian berbuat maksiat, janganlah kalian merasa gembira, karena mungkin suatu saat Allah akan menurunkan musibahnya kepada orang-orang yang berbuat maksiat atau bahkan kepada orang-orang yang solih. Dan janganlah kalian mengingkari janji kepada siapapun itu di saat kalian sudah membuat janji, karena janji itu adalah hutang yang harus dibayar atau yang harus ditepati. Yang kesembilan yaitu membenci dan menipu sahabat Nabi dan keluarganya dan orang-orang yang solih. Uniknya, di zaman sekarang ini banyak kelompok yang bahkan memilih mana keluarga dan sahabat Nabi yang harus kita cintai dan yang harus kita musuhi. Bahkan orang-orang munafik terus mempertahankan pemahaman mereka dan mengajarkan kebencian tersebut. Mungkin contohnya untuk saat ini yaitu kelompok Syiah. Sebagian dari kelompok Syiah itu tidak meyakini kekhalifahan yang dipimpin oleh 3 khalifah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, dan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Bagi orang Syiah, mereka hanya meyakini satu khalifah, yaitu khalifah yang dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagian orang Syiah juga mengkafirkan atau menjelek-jelekan sahabat dan keluarganya. Padahal Nabi tidak pernah membedakan atau membenci keluarganya maupun sahabatnya. Yang ke-10 yaitu bakhil atau enggan melaksanakan kewajiban dari Allah, misal zakat dan sebagainya, kikir, tamak terhadap harta orang lain, dan rakus terhadap harta, menghina perkara dan menganggap kecil perkara yang diagungkan oleh Allah. Jadi apabila kita memiliki harta di dunia ini, sedikitnya kita memberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, memberikan sedekah atau memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Karena harta yang kita miliki di dunia ini adalah titipan dari Allah yang bersifat sementara. Dan apabila kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan beberapa poin dari maksiat hati. Di sini ada 10 poin dari maksiat hati, 5 poin akan disampaikan oleh saya, dan insya Allah 5 poinnya lagi akan disampaikan oleh rekan saya. Poin yang pertama dari maksiat hati adalah ria. Ria dengan amal kebaikan, yaitu beramal kebaikan agar mendapatkan pujian dari manusia. Ria juga dapat meleburkan pahalanya, seperti dosa ujub dengan taat kepada Allah, yaitu merasa atau mengakui bahwa ibadahnya itu timbul dari jiwanya atau usahanya semata-mata lepas dari karunia Allah. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Adapun hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya tidak ada bagian sedikit pun bagi mereka yang suka pamer atau ria, kecuali kerugian, penyesalan, dan siksaan. Sekarang poin kedua dari maksiat hati adalah meragukan adanya Allah. Meragukan adanya Allah di sini yaitu merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala padahal dosanya melimpah dan amal ibadahnya tidak sempurna atau malas. Putus asa dari rahmat Allah padahal Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Poin ketiga dari maksiat hati adalah takabur atau sombong terhadap hamba-hamba Allah. Sombong yang seperti apa? Yaitu menolak perkara yang hak atau benar, menghina manusia dan memandangnya bahwa ia itu lebih baik daripada orang lain.
Padahal kan belum tentu kita itu lebih baik daripada orang lain. Ada orang yang jauh lebih baik daripada kita. Maka pada hakikatnya orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang takabur. Di sampingnya juga ada orang yang musyrik. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 146 yang artinya, akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat dan mereka selalu lengah terhadapnya. Adapun hadis yang menyebutkan yang artinya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal dunia itu di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari sombong, maka tidaklah halal baginya syurga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihatnya. Hadis riwayat Ahmad dalam Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 566. Untuk poin selanjutnya, poin keempat dari maksiat hati adalah hidku atau dendam, yaitu menyembunyikan rasa permusuhan kepada orang lain atau kepada sesama saudara muslim kita. Apabila orang yang dendam itu mengerjakan tuntunannya, maka ia tidak mengingkari rasa dendamnya, yaitu selalu mencari kesempatan untuk mencelakakan orang lain. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 47 yang artinya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Adapun hadis yang menyatakan, yaitu artinya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang menaruh dendam atau bertengkar. Hadis riwayat Muslim. Untuk poin selanjutnya dari maksiat hati adalah hasud. Apa itu hasud? Hasud adalah membenci kenikmatan yang ada pada orang muslim dan batinnya itu terasa tertekan apabila melihat orang lain bahagia, apabila melihat orang lain senang, maka itu yang disebut dengan hasud. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Adapun hadis yang menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasana kama ya'kulun nar 'alal hatab, yang artinya, jauhilah oleh kalian hasad, sesungguhnya hasad itu dapat menghapus kebaikan seperti api yang membakar kayu. Baik, untuk poin selanjutnya, poin ke-6 dari maksiat hati akan dijelaskan oleh rekan saya Teh Dina.